Bagaimana ya caranya menghilangkan perasaan negatif di dalam diri kita? Mungkin kita pernah merasa terganggu dengan perasaan ini, merasa nggak nyaman, dan ini seperti menghambat hidup kita. Sebenarnya ada cara ampuh untuk lepas dari emosi negatif tersebut. Tapi yang ingin kita bahas di sini, sebelum kita menggunakan teknik apa yang kita pakai untuk melepaskan perasaan negatif itu, kita harus mengerti tentang perasaan negatif ini. Apa yang dimaksud dengan emosi negatif ini? Kenapa dia harus hadir dalam hidup kita? Dan kapan dia hadir dalam hidup kita? Sehingga ketika kita nantinya memahami perasaan negatif ini dengan baik, maka kita akan lebih bijak dan lebih cerdas. Bagaimana cara menggunakan teknik terapi yang tepat? Terkadang bahkan tidak perlu lagi menggunakan teknik terapi untuk membantu seseorang terlepas dari emosi negatifnya. Seringkali bahkan hanya dengan kata-kata sederhana, hanya dengan orang yang bersangkutan itu bisa menerima dan memahami emosinya dengan baik, maka hidupnya sudah jadi jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Nah, jadi apa itu emosi negatif? Secara umum, perasaan negatif adalah suatu bentuk perasaan yang tidak nyaman, yang hadir di dalam diri kita. Kadang dia hadir di situasi ketika kita sedang melakukan aktivitas tertentu, yang kita butuh untuk mengerjakan hal tertentu, lalu dia hadir dan membuat kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita itu dengan maksimal. Atau seringkali juga dia hadir ketika kita sedang sendiri, sedang diam, sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Rasa yang hadir ini sangat membuat kita tidak nyaman. Mungkin rasa itulah yang ingin segera kita singkirkan. Tapi kita juga harus paham tentang satu hal ini, bahwa setidak menyenangkannya apapun perasaan negatif yang hadir dalam kita itu, sebenarnya perasaan itu hadir dengan maksud dan tujuan yang baik untuk kita. Di sini kita harus memahaminya, bahwa perasaan negatif ini adalah bagian dari diri kita. Dia adalah bagian dari sistem pertahanan diri kita sendiri. Kita jangan sampai memperlakukan dia sebagai musuh, tetapi kita harus perlakukan dia sebagai teman, sahabat, atau pembantu Anda yang berusaha untuk melakukan sesuatu agar Anda memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kok bisa? Padahal kan perasaan negatif ini sebetulnya nggak nyaman buat kita. Di sisi apanya ya perasaan ini bisa baik buat kita? Nah, sekarang coba kita ambil contoh yang spesifik, karena perasaan negatif itu jenisnya sangat banyak. Ada takut, marah, kesal, khawatir, cemas, minder, atau jenis-jenis perasaan yang tidak nyaman buat kita. Kita ambil satu contoh, misalkan ada orang yang takut untuk berbicara di depan umum. Saat dia mendapatkan tugas untuk berbicara di depan umum, maka perasaan ini baru hadir, sehingga itu mengganggu konsentrasinya, membuat performanya jadi tidak maksimal. Nah, sekarang kita coba pahami kenapa perasaan ini bisa hadir. Nah, mungkin kita perlu menyendiri, kita perlu bertanya langsung kepada perasaan takut berbicara di depan umum ini. Ya, walaupun tidak mungkin ya kalau perasaan ini kita ajak bicara, kita ajak dialog di saat kita sedang mau tampil. Tapi mungkin sesekali kita bisa ke tempat yang sepi. Kita berunding sendiri, tanyakan pada diri kita sendiri, tanyakan pada hati Anda sendiri. Hei, perasaan takut, kenapa sih kamu hadir di saat aku mau berbicara di depan umum? Atau misalnya kita cukup bertanya dalam hati dan mencari alasan. Kenapa ya? Rasa takutku ini muncul saat aku mau berbicara di depan umum. Ya, cukup seperti itu. Lalu kita pikirkan dengan lembut, biarkan pikiran-pikiran keluar, mengeluarkan berbagai macam alasan kenapa rasa takut tadi hadir. Karena setiap bayi yang lahir pastinya belum memiliki rasa takut untuk berbicara di depan umum. Karena rasa takut itu hadir pertama kali terinstal oleh lingkungan kita. Bisa jadi di masa lalu kita pernah punya pengalaman buruk saat kita akan berbicara di depan umum, atau saat kita misalkan diperlakukan dengan memalukan di depan umum. Jadi kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk tampil berbicara di depan umum. Nah, dari situlah perasaan ini muncul. Perasaan ini hadir di bawah pikiran sadar kita, menandai sebuah lokasi atau menandai sebuah peristiwa di masa lalu di mana kita sedang ada di depan umum. Kita dipermalukan mungkin, atau mungkin kita dimarahi misalnya. Pokoknya ada peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu itu, sehingga peristiwa itu ditandai oleh pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar berusaha untuk melindungi kita dari pengalaman buruk itu di masa depan.
sehingga dia akan mencari peristiwa-peristiwa dan situasi yang mirip dengan peristiwa di masa lalu itu. Lalu dia akan muncul mengingatkan kita agar kita menghindari situasi yang mirip di masa depan itu, dengan peristiwa buruknya di masa lalu tadi. Jadi, rasa takut itu hadir biasanya untuk melindungi diri kita, agar kita tidak mengalami perasaan yang buruk seperti yang dulu pernah kita alami. Misalnya itu satu contohnya. Di contoh yang lainnya misalnya, ketika kita marah kepada seseorang karena kita pernah ditipu oleh orang tersebut. Misalkan kita ditipu sampai jatuh bangkrut, sampai hutangnya besar, sampai tidur kita tidak tenang. Kita traumatis dengan seseorang. Lalu bawah sadar akan menandai peristiwa tertipu oleh teman itu sebagai suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka bawah sadar akan melindungi kita di masa depan dari peristiwa yang serupa. Bawah sadar ini akan dengan ketat menjaga kita supaya kita tidak tertipu lagi oleh orang-orang. Maka bawah sadar kita akan membuat pikiran lebih waspada. Bawah sadar kita akan membuat perasaan kita lebih waspada. Maka muncullah prasangka buruk. Muncullah pikiran buruk. Misalnya saat berhadapan dengan orang lain, saat kita berhadapan dalam hal bisnis dengan orang lain, saat kita mulai dekat dengan orang lain, maka datanglah pikiran buruk, perasaan buruk yang hadir itu. Yang itu adalah bentuk dari sistem pertahanan diri yang dilakukan oleh bawah sadar kita. Ya, itu tadi 2 contoh perasaan negatif yang kita rasakan. Mungkin kita juga sering merasakan perasaan negatif saat sedang sendiri. Kita ingat kembali atau kita tanyakan kepada perasaan negatif itu, sebetulnya kenapa sih kamu hadir saat ini? Kemudian biarkan pikiran Anda keluar, dan saat pikiran Anda sudah keluar, saat perasaan negatif sudah mengemukakan alasannya, dalam bentuk gambaran mungkin, dalam bentuk bayangan mungkin, dalam bentuk ingatan memori mungkin, dan berbagai macam bentuk, maka di situ Anda ucapkan kepada perasaan Anda, "Wahai perasaanku, terima kasih kamu telah hadir melindungiku saat ini. Kamu harus tahu bahwa peristiwa di masa lalu itu adalah masa lalu. Masa kini berbeda dengan masa lalu. Belum tentu sama peristiwanya yang akan terjadi. Yang jelas, saya sudah belajar dari yang pernah terjadi di masa lalu." Sampaikan itu dengan tulus kepada perasaan buruk tersebut. Sampaikan dengan tulus pada pikiran yang membuat kita tidak nyaman tersebut. Kalau perlu, Anda letakkan tangan kanan Anda di dada Anda sambil mengucapkan ucapan terima kasih tadi. "Wahai perasaanku, yuk temani saya, beri saya energi untuk bangkit dan menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih perasaan takut, terima kasih perasaan khawatir. Saya sudah ikhlas, sekarang saya pasrah." Nah, itu cara sederhana sebetulnya yang bisa kita gunakan tanpa teknik terapi yang biasa digunakan oleh ahli terapi pikiran. Nah, silakan kita bisa untuk mempraktekannya masing-masing. Yang jelas, di sini kita harus memahami bahwa perasaan terburuk yang terasa di dalam diri kita saat ini bisa jadi memiliki tujuan yang baik buat kita. Tapi, kita tidak perlu mengikuti apa yang dikatakan perasaan buruk itu. Kita tidak perlu mengikuti keinginan dari perasaan buruk itu. Cukup kita pahami, kemudian kita cari jalan keluarnya. Karena perasaan itu adalah bagian dari diri kita sendiri.